Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Sabila NPM 217530004. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 10 yaitu mengenai LAN security concept. Oke, di sini yang pertama yaitu di sini dalam modul ini memiliki tujuan, yaitu di sini ada topik, titel, dan topik objektifnya. Dimana di topik titel ini ada endpoint security yang akan membahas tema itu menjelaskan bagaimana untuk menggunakan keamanan titik akhir untuk mengurangi serangan. Atau di sini juga ada access control, yaitu tema objektifnya itu untuk menjelaskan AA802.1x adalah yang digunakan untuk mengautentikasikan titik akhir dan perangkat LAN. Kemudian di sini ada layer 2 security threats yang bertema objektif itu mengenal lapisan 2 kerentanan. Di sini ada MIC address table attack, yaitu di sini menjelaskan bagaimana MIC ini diserang oleh tabel alamat MIC dan dikompromikan oleh LAN keamanan. Kemudian di sana ada LAN attack, yang dimana menjelaskan bagaimana LAN attack ini akan berkompromi ke LAN keamanan. Selanjutnya di sini ada modul 10.1 yaitu endpoint security. Yang dimana di sini akan menjelaskan tentang titik akhir keamanan, yaitu the network attack today, yang mana jaringan serangan hari ini. Di sini bisa diartikan bahwa medium selimuti serangan pada perusahaan jaringan secara sederhana mencari internet untuk terbaru jaringan serangan, kemudian menemukan terkini informasi pada saat serangan. Paling mungkin serangan ini akan melibatkan. Di sini ada Distribute Denial of Service atau DDoS yang pengertiannya itu adalah terkoordinasi menyerang dari banyak perangkat di telepon zombie dan dengan niat untuk merendahkan atau terhentinya publik mengakses ke sebuah organisasi, situs web, dan sumber daya. Yang kedua ada data breach, yaitu data melanggar. Ini adalah sebuah serangan di dalamnya sebuah organisasi, data server atau host adalah berkompromi untuk mencuri rahasia informasi. Kemudian di sini ada malware, yang artinya sebuah penyerangan di dalam sebuah organisasi host adalah terjangkit dengan perangkat lunak yang menyebabkan variasi adalah masalah. Contohnya untuk ransomware seperti sebagai ingin menginskripsikan itu adalah pada tautan rumah dan kunci yang mengakses ke dia dalam uang tebusan adalah dibayar. Selanjutnya ini ada macam-macam jaringan keamanan untuk melindungi jaringan perimeter dari di luar mengakses, yaitu ada termasuk virtual private network atau VPN, yaitu yang diaktifkan router menyediakan aman koneksi ke terpencil pengguna lintas A untuk publik ke dalam perusahaan jaringan atau VPN, jasa dapat terintegrasi ke dalam variable. Kemudian ada ini Next Generation atau NGVW, yaitu untuk menyediakan paket stateful interaksi, aplikasi visibilitas dan kontrol. Kemudian di sini ada network access control. Ada network access control NIC, yang dimana termasuk dalam autentikasi, otoritas, dan akuntansi AAA jasa. Dalam perusahaan besar, ini termasuk jasa yang bergabung ke dalam sebuah alat yang itu bisa mengelola akses kebijaksanaan lintas pengguna dan perangkat jenis. Di sini juga ada pengertian dari Cisco Identity Service
engine atau EIC, yaitu adalah sebuah contoh dari dari sebuah NIC ke perangkat. Selanjutnya di sini ada endpoint adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, terus desktop, server, telepon IP, serta kareng-kareng perangkat yang dimiliki. Kemudian ini ada titik akhir. Titik akhir biasanya menggunakan tradisional fitur keamanan berbasis host, seperti antivirus berbasis host firewall dan instruksi berbasis host sistem pencegahan atau HIPSS. Kemudian di sini ada endpoint yang paling baik dilindungi kombinasi NIC, perangkat lunak, IMP, dan alamat keamanan email, EIC, dan web keamanan alat, WIC. Kemudian di sini ada Cisco keamanan email, Cisco Email Security Appliance, di mana perangkat Cisco EIC ini dirancang untuk memantau simple email transfer protokol atau SMTP. Cisco EIC adalah selalu perbarui oleh waktu sebenarnya dari Cisco Tools yang mendeteksi dan berkoreksi ancaman dan solusi oleh pengguna di seluruh dunia berbasis data pemantauan sistem. Ini adalah beberapa fungsi dari Cisco EIC. Yang pertama ini adalah untuk memblokir diketahui ancaman. Ini yang kedua adalah remediasi terhadap sembunyi malware itu menghindari awal deteksi. Kemudian yang ketiga yaitu discard emails with bad links, yang artinya membuang email dengan buruk link. Kemudian yang keempat itu block access to newly inflated sheets, yang memblokir mengakses ke baru terjangkit situs. Kemudian yang terakhir adalah encryption content in outgoing email to prevent data loss, yang artinya mendeskripsikan isi dalam keluar email untuk mencegah data kehilangan. Kemudian di sini ada Cisco Web Security Appliance atau WSI, yang artinya teknologi mitigasi berbasis web ANCAM, yang akan membantu organisasi alamat tentang dari mengamankan dan mengendalikan web lalu lintas. Cisco WSI ini menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut dan kebijakan kontrol. Cisco WSI menyediakan penyelenggaraan kontrol lebih bagaimana pengguna mengakses itu ke internet. Adapun fitur dan aplikasi seperti mengontrol pesanan dan video dan suara, menjadikan izinkan terbatas dan waktu dan bandwidth batas, atau blokir menurut itu persyaratan organisasi. Next, yang kedua ini ada modul 10.2 itu access control, yang dimana di sini kita akan membahas tentang authentication with local password, yang dimana artinya kita akan autentikasikan dengan kata sandi lokal. Di sini banyak jenis dari attack bisa menjadi lakukan jaringan perangkat dan setiap metode penawaran bervariasi tingkat keamanan. Di sini konfigurasi login dan kombinasi kata sandi pada konsol, VT garis, dan pelabuhan. Ini codingan jika kita ingin menggantikan passwordnya, yaitu di sini ada line VT04, terus password Cisco dan login. Kemudian di sini juga ada kata kode-kodenya.
IP domain name example.com, ada script2k generation RSA general case module 2048, username admin secret stronger password USF version 2 line VT04 transport input SSH dan login lokal. Kemudian di sini ada AA kompeten, yang dimana AA kompeten ini berdiri untuk autentikasi, otoritas, dan akuntansi. Dan menyediakan primer, kerangka untuk mengatur akses kontrol pada jaringan perangkat. Di sini AA adalah cara untuk kontrolnya, yaitu di sini pertama adalah dengan WU, yaitu dengan kita mengizinkan untuk mengakses A ke jaringan atau autentikasi. Kemudian kedua di sini ada apa mereka bisa mengerjakan ketika mereka adalah di sana, itu dengan otoris, ada mengizinkan. Kemudian yang ketiga ini yaitu dan untuk audit apa tingkat tindakan mereka dilakukan ketika mengakses itu jaringan dengan accounting. Kemudian di sini ada authentication, yang dimana lokal dan berbasis server adalah dua umum metode yang menerapkan AAA autentikasi. Di sini ada local AA authentication, yaitu metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi lokal di jaringan. Terus yang kedua di sini ada user authentic again the local database, yang artinya pengguna mengautentikasikan melawan itu basis dari data lokal. Kemudian ada server based AAA authentication, yang dimana dengan metode berbasis server router mengakses pusat. Di sini juga AA server berbasis username password untuk semua pengguna. Dan router menggunakan remote authentication deal-in user server atau radius atau terminal access control system atau TICACS plus, yaitu dimana protokol untuk berkomunikasi dengan AAA server. Selanjutnya di sini juga ada pengertian dari AAA authentication, yaitu adalah otomatis untuk melakukan, bukan memerlukan pengguna melakukan tambahan langkah setiap autentikasi. Authentication juga ini mengatur pengguna bisa dan tidak bisa mengerjakan pada jaringan setelah mereka authentication. Authentication juga ini menggunakan untuk mengatur dan dari atribut dan menjelaskan untuk pengguna mengakses ke jaringan. Kemudian di sini juga ada alamat untuk menggunakan authentication untuk menggabungkan dengan AA authentication. Dimana di sini dengan server menyimpan menyimpan log terperinci tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasikan perangkat sebagai tampilkan dalam gambar. Ada catatan mengandung banyak sekali data termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan sebenarnya merintah itu dulu masuk untuk pengguna. Informasi berguna kepada penyelesaian masalah perangkat. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada EAAA 800.02.1x, yaitu berbasis is a port-based action control and authentication protocol, yang dimana di sini akan membatasi workcation dari menghubungkan ke sebuah LAN melalui umum dapat diakses mengalihkan port. Kemudian di sini authentication
Authentication mengontrolasi server setiap stasiun kerja yang terhubung ke sebuah sekelar pelabuhan, sebuah membuat tercantum tersedia layanan untuk ditawarkan online. Tuh, ini dengan menggunakan 802.1x ini jaringan bisa memiliki spesifik peran, yaitu di sini ada client supplicant, yaitu perangkat yang menjalankan perangkat lunak klien yang sesuai dan tersedia untuk kabel atau nirkabel perangkat. Kemudian ada switch, yaitu authenticator, yaitu perangkat sebagai peran antara klien dan server autentikasi. Kemudian ada authentication server, yang dimana server memvalidasi identitas klien dan memberitahu sekelar atau titik akses nirkabel itu ke kalian. Ini ada gambarnya. Dari supplication ini memberikan ke authenticator dan ke authentication. Kemudian sini ada 10.3, yaitu layer 2 security threat, yang dimana di sini menjelaskan bahwa metode OS itu dibagi menjadi 7 lapisan. Bagi 7 lapisannya itu di sini ada physical data link, network transport system, presentation, dan application. Di sini juga jaringan administration itu menerapkan keamanan solusi untuk melindungi elemen di layar 3 ke atas dan melalui layar 7. Kemudian selanjutnya di sini ada switch attack kategori. Di sini ada kategori dan contohnya. Di sini kategorinya MAC table attack. Contoh itu termasuk alamat MAC flooding serangan. Kemudian ada kategori ada flan attack, terus contohnya termasuknya flan. Ini melompat dan flan penandaan ganda serangan, juga termasuk serangan antara perangkat pada flan umum. Terus ada DHCP attack, ada ERP attack, kemudian ada shopping attack dan STP attack. Di sini contohnya masih banyak. Kemudian next kita masuk ke switch attack mitigation technique. Ini ada solution dan description. Di sini ada solution itu ada port security, yang dimana di sini ada keterangannya bahwa untuk mencegah banyak jenis dari serangan termasuk MAC, alamat serangan, dan DHCP serangan kelab. Kemudian ada DHCP snooping. Di sini keterangannya baru prevent DHCP starvation and DHCP spoofing attack. Kemudian di sini ada Dynamic ERP Inspection atau DII, yang keterangannya ada Prevent ERP Spoofing and ERP Poisoning Attack. Terus yang selanjutnya ada IP Source Guard atau EPSG, yaitu keterangan Prevent MAC and IP Address Spoofing Attack. Di sini juga ada layer 2 solusinya ya. Dari layer 2 ini yaitu jika protokol manajemen tidak diamankan, itu mengikuti strategi dan direkomendasikan, yaitu di sini. Yang pertama itu selalu gunakan varian aman dari protokol manajemen seperti SSA, Security Copy Protocol atau
SCP, yang terus ada Secure FTP, dan terakhir ada Secure Squad Layer atau Transport Layer Security. Kemudian di sini ada untuk mempertimbangkan penggunaan out of band, itu penggunaan jaringan untuk mengolah perangkat. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan manajemen yang berdedikasi VLAN, di mana tidak lain adalah lalu lintas manajemen tinggal. Kemudian yang terakhir kita ada menggunakan ECLs ke jaringan akses yang tidak diinginkan. Kemudian di selanjutnya ada 10.4 yaitu menjelaskan tentang MIC Address Table Attack. Di sini kita akan menjelaskan tentang switch operation review, yang dimana kita ingin membuat atau meneruskan keputusan ke layer 2 LAN untuk mengalihkan dan membangun sebuah tabel yang berdasarkan pada sumbernya. Ini codingannya tuh seperti show MIC address table dynamic, maka hasilnya atau inputan tuh seperti ini. Ada VLAN-nya, ada MIC address-nya, ada type-nya, ada tipenya, ada ports-nya juga. Kemudian selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas MIC address table flooding, yang dimana MIC table ini memiliki ukuran dan akibatnya di sini juga nih ada masih alamat serangan mengambil keuntungan dari keterbatasan oleh membodarkan switch with short MIC address, yang dimana sampai mereka bisa kapan ini terjadi pada saat kalian memperlakukan sebagai sebuah tidak kenal unicast dan dimulai semua harus masuk lalu lintas keluar masuk. Selanjutnya di sini ada contoh gambar. Ini sebagai aktor, kemudian dia ke sini memberikan ke VLAN 10-nya tuh that actor runs macet attack. Kemudian dari the switch MIC table of routes kasih ke the actor lagi tuh the switch floods all frames. Kemudian yang keempat di sini that actor capture traffic for all VLAN 10 user. Kemudian di sini kita MIC address table attack mitigation, yang dimana di sini membahas tentang MACOF atau MACOF, yaitu sangat berbahaya di sebuah penyerangan, bisa buat MIC table menguap penyerang sangat dengan cepat. Contohnya tuh di sini. Contohnya tuh di sini yaitu di sini ada alasan mengapa attack ini peralatan adalah berbahaya. Ya karena mereka bukan hanya mempengaruhi lokal mengalih, atau mereka juga bisa mempengaruhi layanan terhubung ke layer 2 sekelar. Ini tuh dimana kita akan mengurangi MIC alamat table untuk overflow, yang dimana jaringan administration-nya harus melaksanakan pelabuhan keamanan. Kemudian next yaitu ada 10.5 atau LAN, kita membahas LAN attack, yaitu di sini ada VLAN hopping attack, yang dimana di sini
VLAN hopping ini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa bantuan dari sebuah router. Ini adalah gambarannya, bisa kita lihat. Kemudian kita next. Kemudian di sini ada VLAN double tagging attack, di mana di sini ada step-stepnya. Kemudian step yang pertama kita pelaku ancaman mengirimkan tanda ganda 802.1 IK yang bingkai di sakelar. Kemudian step kedua di sini kita akan melihat tag 802.1 IK itu ada 4 bit pertama, maka terlihat itu bingkai adalah ditakdirkan untuk warga asli VLAN itu mengalihkan ke depan keluar VLAN asli port setelah mengusapkan itu VLAN menandai. Kemudian step ketiga yaitu frame tiba di switch kedua yang tidak melihat pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli. Ini bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya yaitu ada VLAN double tank. Yang di sini VLAN double tank ini memiliki fungsi saat penyerangan terhubung ke pelabuhan tinggal di dalam sana. VLAN sebagai penduduk asli dari bagasi. Di sini ada VLAN attack mitigation yang dimana cara mencegah untuk menerapkan pedoman keamanan terang. Itu di sini ada yang pertama, kita akan disable trunking DPT on all action ports, yang mana kita akan menerangkan DTP ini ke semua yang mengakses port. Kemudian yang kedua, di sini adalah DTP ini pada link jika itu celan. Di sini disable auto trunking DTP on trunk links so that trunk must be manual enabled. Kemudian yang tiga ada be sure that the native LAN is only used for thing links. Itu akan meyakinkan penduduk asli VLAN hanya digunakan untuk linknya saja. Model. Kemudian di sini ada DHCP message yang dimana secara dinamis menyediakan IP konfigurasi informasi termasuk dalam IP address-nya tuh. Terus di sini juga ada submax-nya, terus default gateway, DNS server dan kliennya. Ditinjau dari urutan DHCP ini, pesan ini menukarkan antara klien dan server adalah sebab menunjukkan dalam gambar. Dari klien, DHCP discover broadcast ini kirim ke server itu I would like to request an address. Kemudian dari server ini DHCP offer atau unicast ini memberikan lagi ke server yaitu I'm DHCP server 1, here is an address I can over nih. Nih sini langsung ditunjukkan kodenya, yaitu di sini ada IP address-nya 192.168.10.15 dan submask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.10.1 dan lost time-nya 3 days. Kemudian dari klien ini memberikan lagi ke server yaitu I can that IP address over. Kemudian dari server ini DHCP patch memberikan ke klien lagi yaitu your accept is acknowledged, seperti itu. Next. Kemudian ada di sini
cara mengurangi untuk penerapan DHCP snoping. Kemudian di sini ada DHCP starvation attack, yang dimana di sini untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Kemudian di sini ada DHCP snoping attack yang akan terhubung ke jaringan dan menyediakan parameter konfigurasi IP palsu untuk kalian yang sah. Di sini ada informasinya bahwa di sini ada wrong default gateway, yang artinya salah bawa, yang artinya di sini itu penipu server menyediakan tidak valid tergerbang IP-nya. Kemudian alamatnya juga rumah untuk membuat kemudian ada wrong DNS server, yang dimana di situ penipu server menyediakan sebuah salah DNS server alamat menunjukkan bahwa pengguna ke situs jahat. Kemudian ada wrong IP address, yang dimana penipu server menyediakan sebuah IP tidak valid ke alamat secara efektif dan membuat DOS. Kemudian di sini ada ERP attack, yang dimana ERP ini menentukan alamat hostnya dengan IP tujuan alamat. Kemudian semua host subnet ini menerima semua proses permintaan ERP. Kemudian di sini ada klien yang mengirimkan tanpa diminta ERP balas dipanggil sebuah atau gratis ERP, maka host lainnya ini akan menyimpan alamat IMSI ini dan IP yang tertera di serapan ERP dan mereka tabel. Kemudian sini adalah attack ini mengirimkan pesan ke ERP untuk berisi alamat IMSI palsu ke sebuah switch dan beralih untuk mempengaruhi MSI tabel demikian. Terus di sini ada namanya pengaturan secara efektif, yaitu ada man in the middle attack. Kemudian di sini adalah banyak peralatan yang tersedia di alamat internet membuat ERP manusia di tengah serangan. Kemudian di sini ada menggunakan IP4SIG ini menggunakan ICMPv6 Network Discovery Protocol for Layer 2. Di sini IPv6-nya termasuk dalam strategi untuk mengurangi sniping klien. Iklannya tuh untuk mencegah dipalsukannya ERP membalas. Kemudian selanjutnya di sini adalah penjelasan tentang di sini di note ada MAC address are so as 24 bits for simplicity. Bisa kita lihat di sini ada IP-nya tuh dari PC 2-nya yaitu 10.0.0.2, MIC-nya C. Bisa kita lihat, terus IP address-nya, MIC address-nya juga bisa kita lihat. Di sini yang ke-1, ini yang kedua. Kemudian dari PC ini ke ini, kemudian ke PC 1, ke router 1. Sama ini langsung dari pesannya ini ke PC 1. Next, ini ada address snooping attack, yang dimana di sini ada penjelasan mengenai IP address snooping. Snooping ini yaitu adalah ketika
ketika aktor membajak alamat IP yang valid dan perangkat lain pada subnet atau menggunakan alamat IP acak, yaitu spoofing alamat IP ini sulit untuk dikurangi, khususnya kapan dia adalah digunakan dalam subnet di dalam IP yang dimiliki. Kemudian di sini ada MIC address spoofing, yang dimana kita mengubah MIC itu ke alamat dari milik mereka yang tuan rumahnya untuk mencocokkan lain diketahui MIC alamat dari target. Itu untuk mengalihkan penipu itu saat MIC table masuk dan menugaskan MIC alamat ke dalam yang pelabuhannya terbarunya itu. Kemungkinan kemudian secara tidak sengaja ke dalam bingkai untuk target tuan rumahnya itu untuk menyerang ke tuan rumah. Kemudian di sini ada kapan target itu mengirimkan lalu lintas itu mengalihkan ke yang benar itu ke salah untuk menyelaraskan kembali itu ke MIC alamat yang asli. Maka untuk menghentikan saklar dari pelabuhan, maka petugas itu yang itu benar negara itu mengancam aktor bisa membuat program pada naskah itu akan selalu mengirim bingkai ke beralih itu mempertahankan itu salah satu persamaan. Kemudian next, di sini ada STP attack. Yang STP attack itu artinya spanning the threat protocol. STP itu singkatannya. Kemudian itu untuk melakukan serangan oleh memakhluk yang dimana penyerangan kemudian dapat menangkap semua lintas domain langsung ke alihnya. Di sini ada penjelasannya mengenai yang ini. Di sini root byte priority 8192. Selanjutnya yaitu kemudian di sini ada CD reconnaissance, yaitu CDP itu artinya Cisco Discovery Protocol. Itu yang penjelasan itu memiliki layer 2 pada link menentukan protokol. Dia ini adalah untuk mengaktifkan pada semua Cisco perangkat oleh bawaan. Maka jaringan administrator juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasikan dan mencegah masalah jaringan perangkat. CDP ini informasi adalah terkirim keluar berkemampuan CDP port di dalam periodik, maka tidak terenkripsi dan tidak diautentikasikan siaran. Maka informasi CDP termasuk di IP alamat dari perangkat EOC server version, perform, capabilities dan the native VLAN. Maka ini kodenya. Kode hasilnya tuh seperti ini. Bisa lihat software versionnya itu ada type-nya, ada length, software version. Di sini ada platformnya tuh Cisco WS C355024, address-nya juga ada, type length, number, IP address juga ada. Di sini ada port ID-nya juga. Kemudian di sini selanjutnya yaitu kita akan mengurangi CDP ini untuk membatasi pengguna dari CDP pada perangkat port. Itu contohnya di sini ada disable CDP on edge ports. Nah, itu untuk menghubung untuk tidak percaya perangkat. Di sini ada CDP secara global pada perangkat itu menggunakan no CDP run
global berkonfigurasi mode pemerintah dan menggunakan CDP secara global untuk menggunakan CDP run global konfigurasi pemerintah. Kemudian di sini ada Tousable CDP on a port, di mana menggunakan ini no CDP enable, itu tidak ada CDP yang memungkinkan interface untuk mengonfigurasikan pemerintah atau komen perintah. Kemudian CDP pada portnya ini menggunakan CDP enable yang interface-nya itu konfigurasinya command. Di sini ada nodes yang dimana di sini link layer discovery protocol atau LLDP, yaitu adalah also vulnerable to recognized attack, itu artinya juga rentan terhadap serangan pengintai. Maka konfigurasinya itu no IADP run yang untuk menonaktifkan LLDP globalnya itu secara langsung. Maka to disable LLDP-nya ini dia secara interface dan mengkonfigurasikannya no IADP transmit dan no IADP retrieve. Kemudian modul 10.6 yaitu menjelaskan tentang modul practice and quiz, yang dimana di sini ada pertanyaan, what did I learn in this module? Di sini ada penjelasan mengenai IAA control, yang artinya yaitu di sini kita diizinkan untuk mengakses sebuah jaringan authenticate yang bisa mengerjakan ketika mereka di sana tuh mengizinkan atau authorize, dan and to audit what action they perform while access the network atau authenticating, yang dimana di sini ada tindakan mereka lakukan ketika mengakses untuk jaringan. Di sini ada pengertian juga mengenai IAAA 802.1x yang artinya itu sebuah berbasis untuk mengakses kontrol dan autentikasi protokol itu. Cara membatasi tidak sah dengan menghubungkan ke LAN melalui sebuah umum dapat diakses beralih port. Next, selanjutnya yaitu what did I learn in the module? Apa telah melakukan saya mempelajari dalam modul selanjutnya? Di sini kita ada MAC alamat, mengalihkan ke palsu sumber MAC alamat sampai beralih ke alamat table yang penuh full. Kemudian di sini ada sebuah VLAN snooping yang memungkinkan lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh lain VLAN tanpa bantuan dari sebuah router. Kemudian di sini juga ada sebuah VLAN serangan penanda ganda, itu searah dan bekerja hanya ketika ancaman aktor adalah terhubung ke sama VLAN sebagai penduduk asli VLAN dari Tongport. Kemudian di sini ada VLAN hopping, yang dimana di sini VLAN-nya itu double tagging yang bisa menjadi dicegah oleh menerapkan dan mengikuti seperti disable trunking on access port, kemudian disable auto trunking on truck links so that trunks must be manual enabled. Kemudian ketiga ada be sure that the native LAN is only used for trunk link. Kemudian di sini ada dua jenis DHCP. Di sini ada dua jenis DHCP serangan, yaitu
Itu ada DHCP Starvation dan DHCP Sporving. Selanjutnya di sini ada what did learn is the module. Sama tadi pertanyaannya itu di mana kita di sini artinya yaitu ERP attack-nya ini mengirimkan ancaman pesan ERP yang berisi alamat MSI palsu dan dialihkan untuk mengalihkan update dan MSI ke tabel demikian. Maka serangan itu ancaman aktor mengirimkan tidak diminta ERP membalas ke host lainnya di subnet dan alamat IMC, maka alamat IP-nya itu the default gateway yang ERP pemalsuannya itu perancau dimitigasi dan menerapkan DAA. Kemudian di sini ada address spoofing attack, yang dimana IP spoofing itu adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid lainnya di subnet atau menggunakan IP address yang acak. Maka serangan spoofing alamat MIC ini terjadi ketika aktor mengancam mengubah alamat MIC hostnya itu mereka kecocok dengan MIC lainnya yang dikenal ke alamat ke alamat target hostnya. Kemudian di sini juga IP dan MIC alamat spoofing dapat dikurangi dengan menerapkan IPSG. Kemudian di sini step attack-nya itu di sini pelaku mengancam memanipulasi STP untuk melakukan serangan dengan menipu root bridge dan change the topology of network-nya di sebuah jaringan. Maka pelaku mengancam membuat mereka hostnya itu sebagai akar jembatan, karena itu menangkap semua lalu lintas untuk segera beralih ke domain. Maka STP menyerang dikurangi dengan menerapkan penjagaan BPDU guard ke semua port akses. Kemudian yang ini yang terakhir yaitu CDP reconnaissance, yaitu di mana CDP mengirimkan informasi melalui port dan mengakses CDP secara berkala. Tidak transkripsi siaran. CDP information juga mencakup alamat perangkat, USB server version, platform, kapitalis, dan native LAN-nya. Kemudian di sini perangkat yang menerima pesan CDP memperoleh basis data CDP database. Informasi yang diberikan oleh CDP juga dapat digunakan oleh pelaku ancaman. Kemudian to mitigate the exploitation of CDP, limit the use of CDP on device or ports. Oke, sekian dari saya mengenai modul 10. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.